Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore dan malam buat sobat pecinta horor. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Seperti biasa, Karam Kali Aja Seram akan selalu menghibur kalian dengan cerita-cerita seram, horor, dan menegangkan. Siapkan cemilan, pakai handsfree, dan matikan lampu. Jangan lupa subrek ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya, Mbak Tukiem, janda paling cantik dan paling bohai, menurut keluarga saya. Kali ini, saya kembali menceritakan pengalaman seram dari sahabat kita. Cerita ini berdasarkan kisah dan kejadian nyata. Kalau kalian tidak percaya, silakan saja. Yang pasti, saya akan bercerita di sini sampai kalian tidak berani lagi ke kamar mandi. Oke, gak usah banyak bacot. Mari kita simak ceritanya. Tetap stay di Karam Kali Aja Seram. Jangan lupa subrek ya. Terima kasih. Cerita ini berjudul Kali Bagor Lagi. Kali Bagor Banyumas. Oke, kali ini aku tak menceritakan tentang pabrik gula Kali Bagor, melainkan bangunan-bangunan di sekitaran pabrik Kali Bagor yang ternyata lebih menyeramkan saat habis turun hujan. Tanggal, tahun dan jam sudah jelas tertera di dalam foto, yang bisa dilanjutkan dengan kisahku saat sedang di pabrik kayu di Desa Wero. Baiklah, aku akan memulai menceritakannya. Saat itu adalah hari keduaku untuk mensurvei orderan Gojek di kota selanjutnya yaitu Purwokerto. Setelah aku selesai dengan orderan terakhirku di kota itu, aku pun telah merasa cukup untuk mensurvei kota tersebut. Lalu ku buat artikel surveinya di Facebook, dan kemudian aku pun langsung pulang ke kota Gombong. Memang saat itu habis turun hujan di sekitaran kota Banyumas. Di saat itu aku menggunakan aplikasi Waze untuk menuju ke daerah Kali Bagor. Maklum melihat kondisi habis turun hujan dan lembab, aku makin senang banget jika melewati daerah Kali Bagor. Sampailah aku di daerah pabrik gula Kali Bagor. Tapi sayangnya aku tak mengenal jalan yang diarahkan oleh aplikasi Waze. Aku pun berpikir bahwa aku ini sedang nyasar. Nggak tahunya aku diarahkan ke belakang bangunan-bangunan tua yang ada di seberang pabrik itu. Ya elah, gimana sih ini aplikasi? Kesalku dalam hati. Tapi tak apa jugalah. Lagi pula aku pun langsung ditongolin oleh salah satu dari mereka yang berwujud seorang wanita Belanda yang sedang menggandeng tangan anak laki-lakinya. Memang tak begitu menyeramkan saat mereka mewujudkan dirinya kepadaku. Aku pun melanjutkan perjalanan yang diarahkan oleh aplikasi Waze. Akhirnya sampailah aku di jalanan besar persis di depan pabrik gula tersebut dan aku melihat masih banyak orang lalu lalang dengan kendaraannya. Kemudian aku pun mematikan aplikasi Waze-nya karena saat sudah di situ aku ingat jalan menuju pulang. Kemudian aku pun langsung mengganti ke mode kamera di HP-ku dan aku letakkan di sisi kiri dashboard motorku untuk siap jika aku melihat wujud mereka. Langsung aku foto. Lalu sampailah aku di depan pagar pabrik gula tersebut dan langsung ngefoto bangunan tersebut. Aku pun berjalan perlahan dengan motorku untuk mencari spot yang bagus di sebelah kiriku yang masih sepanjang bangunan pabrik itu. Tiba aku melihat salah satu sosok di ujung bangunan pabrik itu, lalu aku pun mengambil HP-ku lalu langsung mengarahkan kamera di spot tersebut sambil mengucapkan, hadir kau, ucapku. Cepret bunyi HP-ku. Kemudian aku melihat hasil fotoku yang ternyata dia tak tampak di hasil foto itu. Ya, ampun Demit, masa lo nggak mau bantu gue tuh nampak di hasil foto gue?
Masa lo cuma nampak di mata gue bukan di kamera HP gue? Ao, payah lo kagak bisa diajak kerja sama, keluhku kepadanya. Lalu aku pun melanjutkan perjalanan untuk mencari spot di sekitar bangunan pabrik tersebut. Tiba-tiba aku merasakan energi panas yang sangat kuat di sebelah kananku, yaitu di seberang bangunan pabrik tersebut. Cakep, ucapku. Tanpa pikir panjang, aku pun langsung menyeberang menuju bangunan. Bangunan tersebut yang ternyata bangunan itu berupa rumah tua bekas peninggalan Belanda yang sangat disayangkan karena dimiliki oleh pihak swasta yang dipakai untuk parkiran truk-truk besar, yang dapat aku yakini jika suatu saat nanti bangunan itu akan dirubuhkan dan diratakan dengan tanah oleh pemiliknya. Sampailah aku di depan rumah yang paling ujung. Persis di depan rumah itu terparkir truk-truk besar dan jalan menuju rumah itu dirantai serta digembok, karena tak ada pintu pagarnya. Aku pun langsung mengangkat rantai tersebut ke atas lalu meloloskan diriku dan motorku ke dalam halaman rumah tersebut. Setelah aku berhasil masuk ke halaman rumah itu, tiba aku langsung dikejutkan oleh penampakan anak kecil lelaki yang sedang menatapku. Tanpa pikir panjang aku pun langsung mengambil HP-ku yang sudah standby kamera. Cepret, suara HP-ku. Lalu aku ngefotonya lagi, karena aku mendapatkan penampakan lagi di mataku seorang wanita Belanda di balik pintu masuk rumah tersebut. Cepret, suara HP-ku. Tiba datanglah seorang pria parubaya menghampiriku lalu ngomong. Mas lagi ngapain? Bentaknya dengan nada tinggi. Maaf, Pak. Saya cuma mau foto bangunan rumah ini, ucapku dengan nada rendah. Keluar mas, bentaknya. Aku pun merasa agak kesal juga sama pria tersebut. Maaf ya Pak, saya hanya ingin mengambil gambar bangunan ini. Bukan ingin mencuri, tegasku sambil ngotot. Iya, Mas tapi ngak boleh, tegasnya dengan nada menantang. Kalau boleh tahu, ini masih dimiliki oleh Pemprov Banyumas kan? Tanyaku. Bukan, Mas, ini milik swasta. Bentaknya kepadaku. Setelah mendengar itu, aku pun langsung mengalah dan pergi dari lokasi tersebut. Kemudian datang juga seorang pria dari tempat pria rese tadi keluar lalu mengantarku sampai keluar dan dia ngomong. Maaf, mas, orang yang tadi habis mabuk minuman, maklum ya. Jelas dan pintanya. Oh, gitu. Ya udah mas ngak apa, ucapku. Kemudian aku pun langsung melanjutkan ngefoto rumah tua sepanjang jalan yang mau menuju ke arah Purwokerto. Aku pun melihat banyak sekali jin yang mewujudkan dirinya sebagai orang-orang tempo dulu yang mengenakan topi putih, kemeja putih dan celana putih. Aku juga melihat beberapa barisan tentara Belanda yang sangat jelas wujudnya yang sangat menakutkan. Ada yang mukanya hancur, ada yang badan dan kakinya berumuran darah. Ada juga yang sebagian kepalanya hancur, ada yang tangan dan kakinya buntung, ada pula aku melihat delman dengan seorang kusir yang tak memiliki kepala. Karena posisiku saat itu lagi dongkol jadi aku tak begitu panik diwujudkan oleh mereka seperti itu. Akhirnya aku pun memutuskan untuk segera pulang ke rumah ayahku di Gombong. Mau tak mau soalnya aku harus mengejar waktu agar tidak kemalaman saat tiba di Gombong. Yah, itulah pengalaman nyata singkatku di sekitaran pabrik gula Kalibagor. Akhir kata aku ucapkan terima kasih telah membaca tulisanku dan wassalam.